Oke, udah 21 anak. Alhamdulillah. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu sebelum lupa, Ibu mau share di grup ya, yang harus dikerjakan untuk praktek. Yang ngerjain dulu lah nilainya dapat 100. Ibu ada ditaruh di Japlan ya? Pernah enggak yang udah Ibu kasih dulu? Apa Bu? Kenapa Bu? Tugas praktek IPA. Aku kirim ya, seret ke grup student apa orang tua? Yang mana Bu? Grup orang tua. Mobil magnet. Mobil magnet kan? Ya. Nanti atau di chat, di setel dulu yuk, kita nobar. Mau kan nobar? Ya Bu. Nobar. Yang bisa. Ada Cleo gak? Cleo, kamu udah jadi apa? Host nggak? Bisa. Host. Bisa share screen nggak? Ibu intip dulu. Ada apa? Oh, belum Cleo ya. Belum dijadiin apa-apa. Ibu jadiin host dulu. Kita nobar praktek EAT supaya nanti. Linknya mana Bu? Linknya, oh ya belum ditaruh di sini ya loh Kak. Ibu tadi taruhnya di grup student karena Ibu taruh dulu di chat. Nobar. Oh Ibu, ini siapa yang naruh? Mustafa ya? Mustafa ini linknya ya? Ya Bu. Itu dari Mustafa sayang. Kita klik dulu nobar. Ini untuk praktek. Oke, kata Japlan. Kita tunggu dulu ya. Udah di Cleo. Saya biar mah pakai HP. Pakai HP nanti suaranya nggak begitu jelas. Di manakah letak gaya magnet paling kuat? Ayo kita membuat garis-garis gaya magnet. Siapkan serbuk besi, kertas HVS, dan 2 buah magnet batang. Letakkan magnet batang di bawah. Dibuat di rumah Bu. Kemudian taburkan bubuk besi Nanti di ada atas yang kertas. dibuat. Ini lihat dulu. Bawahnya diletakkan. Biasanya kalau itu kita ke lab magnet. kalau masuk. Percobaan pertama menggunakan 1 magnet batang. Taburkan bubuk besi di atasnya. Perhatikan garis-garis gaya magnetnya. Hasilnya, garis-garis gaya magnet paling tebal ada di kutub-kutubnya. Berarti kekuatan magnet paling besar berada di kutub-kutub magnet. Sekarang kita akan menggunakan 2 buah magnet. Magnetnya saling tarik-menarik, berarti kutub-kutub yang didekatkan adalah kutub yang berbeda nama. Letakkan kertas putih di atasnya dan taburkan bubuk besi. Apa yang terjadi? Jadi penasaran ya? Kalau dia tarik-menarik, maka perhatikan garis-garis gaya magnet yang ada di tengah-tengah antara kedua magnet kelihatan saling mendekat. Berarti kekuatan garis gaya magnet antara kedua kutub tarik-menarik ya. Oke, kita lakukan percobaan yang ketiga.
dengan menggunakan magnet yang ujung kutub-kutubnya senama sehingga mereka saling tolak-menolak. Dibalik tolak-menolak, oke. Letakkan kertas putih di atasnya. Apa yang terjadi? Kalau tadi garis-garisnya kelihatan bergabung, maka sekarang antara keduanya kelihatan bahwa garis-garis di antara kedua kutub yang saling tolak-menolak seolah berebutan ingin menjauh. Satu hal lagi, arah garis-garis gaya magnet itu dimulai dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Tugas untuk dikerjakan di rumah, buatlah mobil gaya magnet kreasimu sendiri, videokan dan kirim videonya ke WA guru IPA. Siapkanlah bahan-bahan Mobil. dan peralatan percobaan, antara lain malam ini baru. isolasi, karton, 2 buah magnet batang, kotak korek api kosong, sedotan, 2 tusuk gigi, gunting, dan jangka. Sobat pecinta fisika, saatnya kita melakukan percobaan. Jelek. Nyelek, tunggu dulu aja. Kleonya. Ubahlah warna kotak korek sesuai keinginan. Dan guntinglah bagian itu. Masukkan tusuk gigi pada lubang sedotan. Pasang lingkaran karton pada ujung-ujung tusuk gigi. Letakkan mobil korek api di atas meja, lalu dekatkan magnet kedua. Lihat, mobil akan berjalan menjauhi atau mendekati magnet kedua. Sobat pencinta fisika, tolong jawab pertanyaan saya ini ya. Bagaimana cara kerja magnet hingga dapat menggerakkan mobil magnetik? Magnet positif didekatkan dengan magnet negatif, mereka akan saling tarik-menarik. Tapi, kalau magnet positif didekatkan dengan magnet positif atau magnet negatif didekatkan dengan magnet negatif, akan terjadi saling tolak-menolak. Mobil magnet dapat bergerak menggunakan prinsip sifat magnet senama tolak-menolak, tidak senama tarik-menarik. Oke. Gampang ya bikin itu ya. Kalau bikinnya Gampang sekarang nilainya 100. Kalau bikinnya nanti 95, 90 gitu. Ya sabar Bu, mau cari barangnya. Ada di bawahnya itu Ibu tulis di Tokopedia beli magnetnya itu harganya cuma 7.500. Oh. Mungkin di toko buku ada juga yang jual Ibu. Kumpulin tugasnya terakhirnya tanggal berapa? Apanya? Kumpulinnya sampai tanggal berapa? Oh, sampai nanti sih sampai PAS. di mana, Bu? PAS. Sampai penilaian akhir sekolah. Cuman kalau ngumpulinnya duluan kayak Rangga itu udah nilainya udah langsung Ibu masukin simak dapat nilai 100. Tanya Rangga dapat dari mana itunya beli apa magnet di toko buku juga ada sih. Bu minta linknya, Bu. Link Tugasnya apanya? cuma yang membuat mobil magnetnya doang kan, Bu? Iya, ada linknya udah Ibu kasih ke grup student sama grup orang tua. Udah, sekarang Ibu mau membahas soal pH. Formulir yang dibagikan, perkembangbiakan formulir.
PH2, tapi ini belum ketemu. Kita ini aja buka buku Islah halaman 143. Buku Islah halaman 143. Halaman berapa? 143. Paket 3. IPA paket 3. Oh, kok 2 listrik dan magnet, serem amat. Berarti soalnya digabung ya listrik sama magnet ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 143. Kak, mulai dari 141 dulu deh. Berarti Bu Guru harus ngasih magnet dulu ke kamu ya. Soalnya digabung sama Pak Ibrahim. Ya ada nih magnet di bawah. Oke, kalau gitu. Bu, aku ambil bukunya dulu sebentar. Ya, listrik dan magnet IPA paket 3. Listrik berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Benda yang menghasilkan arus listrik antara lain elemen volta, batu baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Rangkaian seri, terbentuk jika 2 buah lampu atau lebih dihubungkan secara berderet. Jika salah satu lampu dalam rangkaian diputus, lampu lain akan padam. 2. Rangkaian paralel, yaitu jika 2 buah lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar. Jika salah satu lampu dalam rangkaian diputus, maka lampu yang lain tetap menyala. 3. Rangkaian campuran, yaitu gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Sekarang yang baca, Ibu minta tolong sama Mustafa deh. Mus, baca magnetnya B, magnet. Kok 2 sih? Yang magnet merupakan, Bu. Halaman berapa sih? Halaman 141 masih ininya dulu. Apa? Yang B magnet, Bu. Ya, Yang magnet merupakan benda itu. iya. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda logam tertentu. Berdasarkan proses terbentuknya magnet dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Magnet alam, yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan yang didapatkan secara alami. 2. Magnet buatan, yaitu jenis magnet yang sengaja dibuat manusia agar memiliki sifat kemagnetan. Magnet buatan dibagi lagi ke dalam 2 kelompok, yaitu A. Magnet tetap, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya bersifat tetap atau permanen. Contoh magnet baja yang digosok agar magnet elementer di dalamnya teratur. B. Magnet sementara, yaitu jenis magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara. Contoh magnet yang dibuat dengan cara dialiri dengan listrik. Lagi, Bu. Kan? Terus? Iya, nggak apa-apa. Terus? Bentuk-bentuk magnet. Magnet memiliki banyak bentuk karena setiap bentuk magnet dibuat dengan tujuan dan penggunaannya berbeda. Sebagai berikut. 1. Magnet batang, bentuknya menyerupai batang, balok atau kubus. 2. Magnet silinder, bentuk magnet menyerupai tabung panjang. 3. Magnet jarum, bentuk magnet menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya lebih runcing. 4. Magnet U, magnet ladang, berbentuk seperti kapak kuda atau huruf U. 5. Magnet cincin, memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. 6. Magnet keping atau cakra, magnet ini berbentuk seperti kancing baju. Adapun sifat-sifat magnet sebagai berikut. 1. Magnet dapat menarik benda. 2. Medan magnet membentuk gaya magnet. 3. Magnet memiliki 2 kutub. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Sifat magnet dapat hilang. Sifat-sifat magnet akan hilang atau melemah karena beberapa sebab, yaitu terbakar, jatuh secara terus-menerus, pukul.
Magnet dapat dibuat dengan beberapa cara, antara lain digosok, induksi elektromagnet, jaluri arus listrik. Harus. Udah selesai bacanya belum? Dah. Sifat magnet dapat hilang. Mustafa udah semua. Oke. Jadi ini kalau menurut Pak Ibrahim sih kemarin kita ulangannya listrik doang, makanya Ibu heran kok di sini sama magnet 2. Mungkin salah ya. Ini Ibu lihat soal tahun lalu juga isinya nggak ada magnet. Bentar ya, Ibu intip dulu. Perlakukan berikut yang tidak menghemat energi listrik adalah, tapi Ibu tidak bisa mengedit. Ini kenapa ya tidak bisa mengedit? Tidak bisa mengedit, cari di halaman. Oke, ya udah. Kalau gitu kita coba aja ngerjain istilah udah gitu nanti kita coba mengerjakan soal magnet. Soal pH 2. Oke, nomor 1 Kenan. Suatu lintasan sederhana. Ya, benar. Suatu lintasan sederhana yang dapat dialiri oleh muatan arus listrik disebut rangkaian D, listrik bukan. sederhana. D. Boleh ditulis di chat Kenan nomor 1 jawabannya D. Rangkaian listrik sederhana. Nomor 2. Silakan nomor 2. Kirim link video apa? Di grup udah dikirim di grup. Oh gitu, oke. Ada. Oke, nomor 2-nya Aderin. Emang Pawas sudah datang ya? Iya, Datang tapi tadi pas video nge-lag. Iya, sekarang memang lagi pada model lagi musim nge-lag. Lagi ada gangguan semua apa namanya. Oke, nomor 2 Aderin. Arus listrik hanya mempunyai satu jalur untuk mengalir dan arus listrik yang mengalir memiliki besar yang sama. Ciri tersebut adalah ciri rangkaian listrik seri. Kalau arus listrik mengalir memiliki besar yang sama itu di paralel. Iya di paralel karena semua dibagi sama. Kabelnya banyak. Kalau seri yang pertama lebih besar, yang terakhir kecil karena kabelnya satu, jadi sisanya gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya apa? Rangkaian listrik paralel. Arus listrik yang mengalir sama. Karena dibagi, di awal udah dibagi. Oke, Cleopil nomor 3. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak dari kutub kalau muatan listrik dari negatif, kalau muatan kan arus ya, berarti dari positif ke negatif. Tapi kalau dia tanya kalau dia tanya kutub negatif atau elektron, baru kamu jawab dari negatif ke positif. Ini tanyanya muatan listrik, berarti arus. Jawabannya adalah A, kutub positif ke kutub negatif. Oke, Ahna Putra. Nomor 4. Gambar di samping menunjukkan rangkai listrik secara Nah, campuran. ini kabelnya banyak. Bukan campuran, Paralel. semua sama. Kalau yang satunya mau ada serinya, yang enggak itu baru dibilang campuran. Ini semuanya sama diparalelkan. C ya. Oke, C nomor 4. Nomor 5 Rifat. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah A. Nyala lampu lebih terang. Ya, nyala lampu lebih terang karena semua muatan listrik dibagi secara sama ke semuanya. Jadi semuanya terang. Tetapi dia lebih boros karena lebih banyak pakai kabel. Terus jika salah satu lampu mati, maka yang lampu yang lainnya nggak ikut mati.
Rangkaian lampu lebih sederhana dari rangkaian listrik. Salah, lebih rumit. Oke, jadi jawabannya A, nyala lampu lebih terang. Nomor 6, Sabira Amelia Hadi. Perhatikan gambar berikut. Lebih dekat ke mic Sabira biar jelas suaranya putus-putus. Pada rangkaian listrik di samping, jika lampu A padam, maka yang terjadi adalah Lihat lampu A katanya padam. Sedangkan dengan lampu C dia diparalelkan, jadi lampu C tetap nyala, ya kan? Terus lampu D ada di luar, berarti paralel ke A, berarti D juga tetap nyala. Lalu yang mana yang mati? Yang seri dengan A itu pasti mati. Yang B. Iya. Jadi kamu jawabannya adalah lampu B padam, lampu C dan D nyala. Di D ya jawabannya. Oke, nomor 7. Sabira udah, Ahnaf udah, Rifat udah. Rois nomor 7, Rois. Nanda kita lewat dulu, masih di motor, dia lagi dengerin. Nanti dengerin nonton rekamannya ya. Rois nomor 7, halaman 143, buku Islah. Ya, perubahan energi yang terjadi pada PLTA adalah PLTA kan menggunakan apa namanya? Turbin listrik ya. Air itu memutar turbin. Berarti ketika turbin bergerak itu berarti energinya energi apa? energi gerak. Kemudian dirubah oleh generator menjadi listrik yang disimpan oleh PLN. Berarti energi gerak menjadi energi Listrik. Iya, nomor 7. Terima kasih. Sekarang Malik Arasya, halaman 144 nomor 8. Perubahan bentuk energi listrik menjadi panas ditunjukkan pada gambar. Iya, mana yang listrik menjadi panas? C. Kalau bunyi, kalau radio itu udah pasti bunyi kan? Iya. Kipas angin berarti gerak kan? Gerakannya membuat ada angin sehingga kita Setrika, Bu. nomor 3. C. Oh, C ya, setrikaan. 9, Adinda Faiza Mashur. perhatikan gambar berikut. Bentuk energi yang dihasilkan oleh alat tersebut adalah A. A, energi gerak, betul. Jadi gerakannya itu membuat makanan yang di dalamnya hancur. Karena ada pisaunya. Muhammad Fidi. Makasih Pak Was ditulisin gerak. Fidi, halaman nomor 10. Ya. Pilih 2 alat yang sama. Berikut energi yang dihasilkan. Mana? Alat-alat yang memiliki, nomor 10 halaman 144. Alat-alat yang memiliki perubahan bentuk energi yang sama ditunjukkan oleh nomor. Oke, nomor 1 kan listrik menjadi bunyi. Nomor 2 itu apaan sih? Open listrik ya? Panas, Bu. Oven. Iya, jadi panas. Nomor 3 jadi cahaya. Nomor 4 jadi panas juga. Berarti apa yang sama, Pidi? 2 dan 4. Ya, 2 dan 4 jawabannya adalah C. C. Oke, makasih Pidi. Fabian Akmal, nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Perhatikan tabel berikut. Kegiatan penghematan energi ditunjukkan pada nomor 1. Mematikan kulkas secara berkala. 2. Mematikan lampu jika telah digunakan. 3. Menggunakan kertas sesuai kebutuhan. 4. Mematikan lampu jika telah digunakan. 5. Menggunakan kertas 4 dan 5, Bu. 3, 4, dan 5. Oke, D jawabannya ya. Makasih. Keiza nomor 12. Hampir setiap orang. Keiza, Mama udah pulang dari Papua? Belum? Belum. Kemarin kelas 4 ada juga yang Papua?
Iya, tapi dia ikut ke Papua sama mamanya. Kamu punya adik laki nggak? Papua. Lain ya? Enggak ya? Bukan adik kamu. Oke, nomor 12. Dikena Mungkin teroris lagi. 13, nomor 12, 144. Baca dulu soalnya, sayang. Aku. Reza. Hampir setiap orang membutuhkan bahan bakar minyak sehingga cadangan bahan bakar minyak semakin berkurang. Upaya yang tepat untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak adalah Iya, mana yang paling mungkin nih? Kalau diturunin harga kendaraan tambah banyak yang pakai ya, nggak mungkin. Pakai kendaraan bersilinder besar biasanya cc-nya lebih tinggi, dia butuh lebih banyak bensin. Kendaraan B apa menggunakan energi alternatif apa memproduksi kendaraan berbahan bakar gas? B kayaknya. D ya? BBG. Kalau yang pakai energi matahari itu banyak kelemahannya katanya. Kalau di luar kota misalnya di Madura nggak ada pom bensinnya gitu, kan ada motor listrik tuh. Gimana kalau mobil bis ya kan? Maka pakai BBG. Yang D ya. Oke, nomor 13. Kutub-kutub magnet. 13. Kutub-kutub magnet. Oh, Ibu belum nunjuk. Gerard Alvarez Ribel. Gerard kamu. Maaf, guru diem aja siapa gitu habis ini. 13 Gerard, kutub-kutub magnet selalu menunjuk. Iya, stop. Gerard, ayo. Udah tahu belum halaman 145 nomor 13? kutub-kutub magnet selalu menunjuk ke arah ini. Yang merah itu kok selalu ke utara, yang putih selalu ke selatan. Tetapi kalau ditanya kutub bumi justru yang di utara itu adalah selatan, kutub selatan bumi. Karena kan magnet menghadap ke selatan bumi. Ini hanya penamaan ya. Karena kan kutub magnet di bumi kita itu tarik-menarik dengan kutub di kompas. Jadi kutub magnet selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Utaranya ke atas, kalau di peta ya, selatannya ke Australia. Itu kan ada cerita tuh, sekarang kita disuruh mengamati ada elang yang sedang migrasi mencari daerah konservasi di Bali. Itu kan di Bali kan banyak hutan tuh, karang asem tuh. Mereka pada ke situ karena di utara sedang musim dingin. Bu Guru ngelihat kemarin Ibu kan lagi di MP tuh, ada 2 ekor elang di atas MP. Itu dalam perjalanannya iya. Kan harusnya rame-rame tuh, itu nyasar kali 2 ekor. Gitu. Waduh, kata Ibu mau ngincer monyet nih, Ibu Guru bawa monyet. Tapi kalau ada orangnya enggak. Oke, nomor 14 lanjutin oleh Gwen. Saya buku istilahnya nggak tahu buku mana lagi dicari. Kamu belum bawa istilah ya, Gwen? Ada tapi nggak tahu. Ada di halaman 145, Gwen. Buku istilahnya nggak tahu di mana. Oh, istilahnya nggak ketemu. Nggak. Tapi Gwen tadi nulis nggak kunci jawabannya ditulis ya? Takutnya. Oke, Pawas deh. Pawas nomor 14 sama 15 sekaligus 2. Kan gantiin Gwen. Bagian magnet yang paling kuat daya tariknya terletak pada A. Oke. A kedua kutubnya. Sekarang nomor 15. Saya tulisin di chat. 15, Pawas lagi. Kutub magnet yang tidak senama apabila didekatkan akan terjadi tidak senama. Perempuan sama laki-laki boleh kawin nggak? Boleh. Kalau boleh berarti tarik menarik. Iya, tarik menarik. Betul, begitu aja ingatnya. Lutfian Adiba 16. Nomor 15 A ya, 16. Yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut. Ya, kalau kuat nariknya berarti namanya ferro. Ferro itu nama lain dari besi. Ferro itu besi. Ferromagnetik berarti dia ditarik sangat kuat, besi, baja ya. Kalau para ditarik tapi lemah.
kalau saling menjauh ada tuh yang dipakai buat maghrib, itu biasanya emas, raksa. Terus mundur maju, nggak mungkin mundur maju kalau dibulak-balik. Oke, 16. Lutfian Adiba udah. Fatima Putri Kalila 16. Fatima, katanya ada bunda di sampingnya sekarang. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut magnetik. Oh, ibu salah. 17 sayang. Sengaja kali Bu Emma biar dengar suaranya. Fatima banyak. 16 apa, Bu? 16 ferromagnetik, sekarang 17. Benda apa Putri? Benda yang termasuk ferromagnetik ditunjukkan pada nomor Besi, terus baja yang dicampur Besi, dengan baja. krom namanya baja. Besi campur krom. Terus yang paling Benda kuat apa lagi adanya? kobalt. 2, 3, dan 5 ya, Kalila. Baja, besi, dan kobalt. Kalau platina ditarik lemah, seng juga ditarik tapi lemah. Oke, lanjut. Itu kalau yang kobalt, kalau kita selipin di antara jari-jari kita tuh, jari-jari kita kayak kejepit pintu gitu, dilepasnya susah. Kencang banget. Oke, nomor 18. Ada lagi yang lebih kencang lagi, kadmium. Kadmium itu baterainya HP. 18, KK. Oke, 18 K. Keke, Keke bisa nggak? Cara membuat magnet seperti pada gambar dilakukan dengan cara Dengan cara diapain kalau begitu? gosokkan. Iya, ada tulisannya gosokkan. Terus gini, kalau ada pertanyaan A sama B ntar jadi kutub apa aja. Kamu lihat yang terakhir dari yang digosokkan huruf U. Nah, dia terakhir digosok ke arah mana? Dari A ke B kan? Berarti yang jadi U juga adalah B. Gitu ya. Misalnya. Jawabannya apa, Bu? Ya, ini caranya cara apa? Cara gosokan. Terus apa nama magnet, ujung magnet A sama ujung magnet B itu apa gitu. Kita lihat terakhir dari ujung yang menggosok adalah U, maka yang di huruf B akan jadi U. Berarti di huruf A jadi selatan. Gitu. Oke, 11 Alma. 18 jadi B, C apa? 18 A jawabannya, gosokan. 19 Alma. Benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet disebut. Benda apa yang, oh iya ada satu lagi, Tuan Bu Erma. Video Bu Erma ini. Benda magnetik, D. Jawabannya D, benda magnetik. Iya, PD. Don't die. 19 jawabannya D, coba PD tulis. 19 D, benda magnetik. Oh, Pawas yang nulis, makasih. Nomor 20 Nanda. Nanda udah di mana? Udah bisa? Citra Kirana dulu ya. Nanda masih belum ada videonya. Citra 20 magnet buatan. Magnet buatan yang sifat kemagnetannya bersifat permanen disebut Permanen magnet. berarti tetap. C. Tetap C ya. Magnet tetap. Berarti emaknya magnet. Walah 21-nya ginian. Oke, 21 Nanda udah siap belum? Jangan Nanda kasihan. Hafizan Rangga nomor 21 halaman 146. Hafizan apa, Bu? Oh, Japlan. Oke, Japlan dulu 21 halaman 146. Siap-siap Rangga ya di sini. Sebutkan 4 contoh alat rumah tangga yang dapat mengubah bentuk energi dari energi listrik menjadi energi panas. Iya, coba apa aja? Magicom, oven, solder listrik, microwave, setrika. Banyak ya. Solder, tahu kan solder? Magicom, solder, rice cooker, microwave, setrikaan. Ya silakan tulis, tapi disuruh berapa? 4 doang. Silakan. Ya, Japlan. Oh, siapa yang udah nulisin? Oh, Pawat udah nulisin. Oke, makasih.
Hafizan Rangga nomor 22. Cara menghemat energi listrik apa aja sih Hafizan Rangga? Energi listrik, mematikan lampu kalau nggak dipakai. Ya, 1. Hmm, 2, boleh nggak buka pintu kalau AC lagi nyala? Enggak. Jadi apa, matikan tutup pintu ketika AC sedang menyala. 3, sebaiknya pakai lampunya yang ada tulisan apanya? Hemat Energi. Gunakan lampu-lampu yang ada tulisan hemat energi. Kalau orangnya lagi pergi, sebaiknya semua lampu dinyalakan atau dimatikan. Udah terserah kamu deh, tulis aja 4 apa aja. Yang kira-kira kamu kalau menghemat listrik di rumah, yang mama kamu atau papa kamu marah kalau kamu lakukan. Misalnya, kamu nyetrika, jadi setrika kerudung doang. Udah selesai, kamu lupa matiin sampai kamu pulang sekolah masih nyolok. Boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Oke. Udah cincai ya. Sekarang nomor 23, Alma, Citra, udah, Japlan, udah. Waduh, Pawas nulisin banyak. 1, 2, 3. Terima kasih. Hafiz Pradievo ya. Pis, kamu nomor 23, Pis. Jika lampu 3 padam, lihat. L3 ya, lampu 3 itu L3. Ini nggak ngaruh soalnya dia paralel ke L4. Jadi dia doang yang padam sendiri. Baca dulu, Pis. Nanti kita analisis bersama-sama. Nomor 23, halaman 146. 46. Halaman 146, nomor 23. Uraian. Jika lampu atau islah, Bu. Iya, islah, buku islah. Halaman berapa? Halaman 146. Jika lampu 3 padam, pada gambar di samping ada yang akan terjadi, jelaskan. Iya. Kan L3 itu diparalelkan dengan L4, berarti nggak ngaruh. Apa tandanya paralel? Kabelnya banyak, kabelnya misah. Ya. Berarti L3 doang yang padam, lampu yang lain karena diparalelkan L2, L4 sama L1 tetap menyala. Jadi tulisnya apa? L3 padam, silakan ditulis Hafiz di chat. L3 padam, L1, L2 dan L4 tetap menyala. Bisa nulisnya? Iya, makasih Pak Was. L3 padam, L1, L2, dan L4 tetap menyala. Oke, nomor 24. Udah habis tadi Ibu lihat cuma ada 21 orang. Nanda udah bisa baca belum? Nanda ditutup masih ya. Rois aja, Rois. Nomor ini Nanda. berapa, Bu? Nanda udah di tempat. Oke, Nanda nomor 24 sayang. Sebutkan 3 cara pembuatan magnet. 1. Pakai lilitan, Bu. Ya, pakai lilitan namanya apa? Elektromagnet. Iya, lilitannya itu emang disebut kumparan, betul. Dan lilitnya harus teratur. Nomor 2, kalau ditempelkan ke emaknya ayam disebut apa? Digosok, Bu. Oh, di nomor 2 digosok. Ya, boleh. Gosokkan dulu. Terus yang terakhir, nomor 3-nya induksi atau ditempelkan ke induknya. Oke, pinter. Terima kasih, Nanda. Tadi yang masih belum baca siapa? Rangga udah, Faiza Azuma udah, Zahra udah. Oh, kesayangan Bu Irma, Aira belum datang. Aira masih tidur kali pagi-pagi. Bobo lagi. Tadi Bu Irma juga tahu nggak jam 7 pas baru bangun. Ya Allah, Ibu ngajar di 6A. Oke, hadirin nomor terakhir 25 sebagai penutup. Nanti setelah ini Ibu share screen soal PH2 yang tahun lalu. Sebutkan 3 cara yang menyebabkan sifat magnet menjadi hilang atau melemah. Apa yang bikin
Sifat magnet melemah tadi kalau diapain ada 3. Ada di sini. Yang paling bawah halaman 142. Dibanting. Yang atasnya. Sifat magnet dapat hilang jika A. Terbakar, B. Jatuh secara terus-menerus, C. Dipukul-pukul. Jadi suatu hari sebenarnya gini, ada magnet yang rusak karena jatuh. Lalu Pak Lutfi yang di laboratorium membuat lagi magnet yang baru dari magnet tersebut, tapi magnetnya salah arah. Yang utara jadi selatan, yang selatan jadi utara, karena Pak Lutfi belum tahu cara menggosokkannya bagaimana. Kalau kita ingin yang terakhir menjadi utara, maka yang digosok adalah ujung yang utara. Jadi Pak Lutfi kebalik, yang dicocok ujung selatan. Akhirnya yang warnanya merah selatan semua. Pas guru percobaan, kok ini gagal semua? Tadi saya salah ini katanya. Oh ya udah, lucu. Tapi kita trial and error kayak gitu enak. Enaknya kenapa? Jadi kalau besok-besok lagi, kan kalau ilmuwan kan harus jujur. Jadi salah nggak apa-apa, yang penting jujur, dicatat. Semua dicatat. Nanti kesalahan itu justru akan menjadi penemuan. Oke, udah habis istilahnya. Ibu mau share screen. Herannya Ibu di PH2 kok Ibu nggak jadi apa namanya? Karya screen-nya agak berat, nanti maksudnya misalnya Ibu nyari-nyari nggak apa-apa ya, minta maaf sebelumnya. Kita udah jam 7.45, berarti waktu kita cuma tinggal 15 menit lagi. Ibu carinya tadi di Gmail. Ibu cari di Gmail, terus Ibu nyarinya yang bikin waktu itu Pak Ibrahim. Apa sama Pak Ibrahim ditarik lagi Ibu sebagai editor? Ibrahim bulan apa ya? 2020. Kita lihat. Format Atmawati tidak ada isinya, saya mohon dicek nilai bentar ya, tadi kisi-kisi PTS kelas 6. Kelas 6 udahlah. Kisi-kisi PTS kelas 6, ngapain kisi-kisi PTS? Saya dupak tak ada isinya, emot. Soal penilaian harian 2 ini ya. Bu guru tidak bisa ngedit, jadi kita coba-coba kerjain sama-sama. Terus kamu nanti nyatetnya berarti, misalnya kita dari 6N ya. Nama lengkap, berarti Bu Guru juga sebagai murid. Terus Ibu nggak bisa ngambil linknya. Jadi kamu lihat aja terus. Oke, kita coba ngerjain ya. Nah, ini kita bisa lihat di buku cetak kamu. Boleh ambil buku cetaknya dulu. Biar ngejawabnya enak. Ini ada yang gambar kayak gini, kita nemu di halaman 53. Silakan ambil dulu buku cetaknya supaya nggak salah jawab. Kamu siapin juga pulpen sama kertas. Kalau kamu jadi kamu tandain di situ nomor 1. Nanti sih akan ada latihan pra-PH ya kalau udah dekat. Nanti Ibu bikinin, tetapi ini waduh, kalau Ibu mau masuk ke AC susah. Bagian dari atom yang bermuatan listrik adalah yang bermuatan listrik yang mana? Dia bilang atom netral itu kalau di tengahnya positif, di luarnya ada negatif, positifnya 1, negatifnya 1, berarti seimbang. Ada neutronnya juga cuma 1, itu netral. Berarti yang tidak netral berarti yang atom positif dan atom negatif. Atom positif itu yang plus, ya kan? Yang negatif berarti yang min. Plus berarti proton kan? Yang min berarti elektron. Yang ada neutronnya jangan dipilih, oke? Bagian atom yang bermuatan listrik adalah A, proton dan elektron. Ada nggak di halaman 53 kata-kata gitu? Atom terdiri dari inti atom, proton, dan neutron, dan elektron yang mengelilingi. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif. Itu aja kamu garis bawahi. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif. Jadi jawabannya adalah A, proton dan elektron.
A ya. Nomor 2. Arus listrik hanya mempunyai satu jalur untuk mengalir tanpa percabangan. Pernyataan tersebut adalah ciri dari hanya mempunyai satu jalur tanpa percabangan. Kalau dengan percabangan kan paralel. Kalau tanpa adalah rangkaian listrik seri. Nomor 2, tanpa cabang adalah rangkaian listrik seri. Oke, nomor 3, arus listrik adalah arus muatan listrik yang bergerak atau mengalir dari. Lihat di buku kamu, halaman 54. Di sebelah kiri ada gambar diagram perpindahan muatan listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Udah lihat belum? Nanti ini bukan bisa dilihat berulang-ulang ya. Oke, lihat kalau merah katanya tanda arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pertanyaannya, aliran muatan listrik yang bergerak atau mengalir dari berarti kutub positif ke kutub negatif. Jawabannya D. Ya, maaf Ibu nggak masak. Iya. Nomor 4. Oke, nomor 4. Di bawah ini baru berangkat kan jam 8. Di bawah ini yang termasuk sumber listrik adalah yang mana sumber listriknya? Kamu melihatnya di buku cetak. Sumber listrik itu waktu kita pertama-tama itu ada di halaman 50. A, B, C, dan D. Baterai, akumulator, dinamo, dan generator adalah sumber listrik. Kamu lihat, ada nggak di antara 4 itu? Ada batu baterai. Batu baterai, berarti jawabannya adalah batu baterai. Apa sajakah sumber arus listrik? Baterai, aki, dinamo, generator. Jawabannya batu baterai. Oke, nomor 5. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan apa? Itu, larutan. Sekarang lihat larutan. Nah, ini ada di air aki. Air aki itu kan asam sulfat. Kamu lihat di situ elektrolit lemah, elektrolit kuat. Berarti elektrolit kuat itu dapat mana? Oh, itu lihat di asam kuat tuh. Asam kuat itu ada asam sulfat. Waduh, larutan elektrolit aja jawabannya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena saat terlarutnya dapat terdisosiasi. Jadi jawabannya larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik ada di dalam air aki ya. Jawabannya C. Jangan lupa di dalam tubuh kita juga ada larutan elektrolit. Ada kalium, ada natrium, ada magnesium, ada besi. Makanya tubuh kita itu kalau misalnya kulkas kamu basah, kamu tangannya, kakinya basah gitu, kamu megang kulkas. Itu Bu Guru pernah kesetrum, karena tubuh kita adalah cairan elektrolit. Dalam akumulator atau aki yang menjadi elektrolitnya apa? Itu ada tulisan H2SO4, lihat nggak? Lihat. Lihat. Batangnya ada PB, ada PBO. PB itu plumbum, PBO plumbum dioksida. Jadi akumulator itu cairan elektrolitnya adalah asam sulfat encer. H2SO4 itu nama lainnya asam sulfat encer. Oke, serem banget ini soalnya ya. Serem ya? Oke, nomor 7. 7, alat yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik disebut. Ini gambar apaan? Ada yang tahu? Di rumah kamu kan ada. Saklar. Saklar. Ada di halaman 57 ya. Jangan lupa untuk mematikan lampu atau peralatan listrik jika tidak digunakan. Nomor 6 apa? Nomor 6 jawabannya asam sulfat encer. Kan di dalam mangkok itu kan ada tulisan H2SO4. H2SO4 itu asam sulfat. Akumulator merupakan sumber arus listrik yang dapat diisi ulang menggunakan 2 batang timbal dan asam sulfat encer. Ada nih di sini kata-katanya ya, asam sulfat encer, oke? Sebagai elektrolit, berarti jawabannya D. Jangan malas membaca ya, kayak bahasa Indonesia kemarin kita. Jawabannya C nih ya, Bu Guru. 7. Oke, nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Rangkaian listrik disusun secara apa?
Kabelnya banyak, berarti secara apa? Paralel. Paralel, oke. 9, nih. Kenapa lampu di rumah sama lampu lalu lintas harus paralel, tidak boleh seri? Karena lampu seri kalau dimatiin yang satu, semuanya mati. Lah gimana kalau semuanya mati atau semuanya nyala, repot. Ya kan? Mau terus, apa mau berhenti, apa mau siap-siap. Jadi supaya apa? Supaya semua lampu, nyala lampu terang semua pada ketiga, bukan. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Biaya untuk membuat rangkaian lebih murah, salah. Dan lampu menyala tidak sama terang dan ada yang lebih redup, salah. Nyala lampu terang semua pada ketiga lampu lalu lintas, kurang. Betul ya, kalau paralel semua lampu sama-sama terang ya. Tapi nggak boleh berbarengan nyalanya, harus mati, harus ada yang mati ya. Oke, nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Pada rangkaian listrik di bawah ini, jika lampu A padam, maka yang terjadi adalah tadi ya, B padam. Terus, ayo kok nggak pede? Kan tadi kita udah ngerjain soalnya sama persis. Nomor 11. Di Indonesia banyak pembangkit listrik apa? Tuh lihat ada danaunya tuh. Berarti pembangkit listrik apa? Tenaga? Air. Air. 12. Peralatan listrik rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik adalah apa? Talenan. Rice cooker. Bu Herma talenan. Nah, ini apaan nih? Stop kontak. Bukan. Ada di depan rumah kamu. Kalau Sekering. ya kalau Iya, sekering. Jadi kalau ada yang mati, jadi sekering itu terbuat dari timah hitam. Timah hitam itu cepat banget meleleh. Jadi kalau ada listrik yang konslet, timah hitam itu langsung meleleh, terus langsung sambungan soketnya itu lepas. Jadi dia sekeringnya langsung mati. Jadi kalau mati jangan marah-marah. Cabut dulu yang bikin konslet, terus kamu nyalain lagi. Oke, nomor 14. Cermati gambar berikut. Ini mah udah pasti apa untuk apa? Kan dia gerak ya, menghaluskan makanan. 15. Perhatikan video berikut untuk menjawab soal nomor 15. Cegah kebakaran dengan hal yang dapat membahayakan pemakaian alat listrik adalah apa? Harus lihat ya. Iya.
Gawat. Banyak banget. Kabur. Ya. Terus kenapa nggak boleh benerin listrik sendiri, harus ahlinya? Karena kan ahlinya itu tahu peralatan yang harus digunakan. Gitu. Misalnya kabel yang terkelupas digigit oleh tikus, kita kan nggak tahu di bagian mana. Pas kita nyoba-nyoba, malahan kita yang kesetrum. Tahu-tahu hitam mati. Yang nyoba bantuin juga pasti ketarik. Oke, jadi jawabannya nomor 15 menggunakan kabel yang sudah terkelupas. 16, ini adalah tembaga. Tembaga itu ada di dalam kabel listrik. Ya, jawabannya C ya. Oke, 17. Perubahan bentuk energi listrik menjadi energi panas. Nomor 3 tadi ya jawabannya. Ya, 3. 18. Ketika penyetruman akumulator terjadi, perubahan dari energi listrik menjadi, kan kita ini kan aki itu kan dia ditaruh di mobil ayah kita kan buat nyalain AC, ya kan? Iya. Nah, terus kita setrum itu kita masukin dia ke listrik. Gitu. Jadi listrik akan berubah menjadi air aki itu adalah kimia. Ini ada tuh jawabannya di nomor 3. Listrik menjadi kimia, cat atau mengecas baterai HP atau akumulator. Aki itu namanya listrik menjadi kimia. Jadi kita jawab bahwa energi listrik menjadi energi kimia. Kamu ngecas baterai juga sama. 19. Kipas angin itu menghasilkan energi apa yang membuat angin berputar? Gerak. Energi gerak. Ini kan ini juga sama nih, tadi ada apa sama apa? 2 dan 4. Nah, kenapa itu jawaban A-nya jadi U doang? Kok bisa? Mungkin berubah. Oke, jawabannya C ya. Sekarang 21. Alat listrik berikut yang paling hemat energi yang mana? Lampu belajar. Lampu belajar, betul. Yang lain pakainya banyak. Lampu belajar kan kecil doang. 22. Perhatikan kegiatan penghematan energi. Yang hemat energi mematikan kulkas, betul ya. 1. Keran air terbuka terus nggak boleh. Berarti jangan jawab A. Jawab dong B. 4. Betul nggak mematikan lampu jika telah digunakan? Betul. 5. Menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Betul. Jangan dirobek-robek. Misalnya Bu Irma tisu. Ditarik-tarik sama ekor monyet, terus dapat kan, terus tisunya dirobek-robek sama dia. Mau dibuang, ibu bilang jangan, masih bisa dipakai buat ngelap meja. Jadi ibu ambil. Dia sukanya ngerobek-robek tisu. Oke, nomor 23. Hampir setiap orang membutuhkan bahan bakar minyak. Sehingga, apa? A, B, C, D. Ini. Apa tadi? Tadi apa? Ini ya BBG ya? B, D. Udah ada Kanis. Oh, udah ada Kak Anis. Ya udah, Kak Anis tunggu sebentar ya Kak. 2 nomor lagi Kak. 24. Akibat dari adanya pemborosan listrik adalah apa nih? Pemanasan global. Pemanasan global. Iya betul, pemanasan global. CO2 yang terperangkap di udara itu akan menyebabkan cahaya matahari tidak bisa keluar, jadi dipantulkan lagi ke bumi. 25. Perlakuan berikut yang tidak menghemat energi listrik. Guru malas baca nih. Siapa yang tahu?
Bener nggak Bu Guru? Ya. Oke, kirim. Nggak tahu nih kalau ulangan nggak ada nilainya. Dan Ibu herannya Ibu nggak punya akses ke soal. Oke, nanti Ibu tanya sama Pak Ibrahim mengapa, tapi kamu udah latihan. Tinggal diulang-ulang aja, ini kan videonya direkam, nanti Ibu kirim. Ada di YouTube Bu Guru, Ermawati Education Channel. Oke, sekarang kita berikan kepada Kak Anis. Kamu kan boleh ambil minum dulu, ambil makan dulu. Kak Anis, maaf ya Kak Anis. Kita istirahatnya sambil itu. Sambil dengerin Kak Anis murojaah, kita ngikutin sambil makan minum boleh. Bu Guru mau itu, mau stop share screen. Nah, ini Zoom. Oke. Selamat datang Kak Anis. Cleo sama Kenan, Kak Anis dijadiin co-host dulu. Supaya Bu bisa Irma share yang screen. jadi host, jadi Cleo nggak bisa jadikan saya host. Jaringannya ya, Bu? Enggak, maksudnya Bu Irma yang jadi host. Oh, jadi nggak bisa yang lain membantu? Nggak bisa, host yang bisa jadi co-host. Oke. Bu Irma udah jadi host. Oh, waktu Bu Irma masuk tadi ya. Terima Silakan kasih Bu Kak Anis Irma. yang cantik dan baik hati. Tidak sombong. Oke, baik teman-teman ya. Sambil boleh kalau misalkan ada yang haus atau pengen nyemil sesuatu, boleh diambil Oh, terlebih suaranya dahulu. jadi pelan, Kak. Suara Kak Anis kecil ya? Tadi gede pas pertama-tama. Kalau di saya gede suaranya. Gimana? Yang lain? Suara Kak Anis Saya kecil gede nggak? suaranya. Masih sama aja. Yang jaringannya dikit. Sama aja ya? Ya udah, Bu Irma yang jaringannya lemah, Kak. Oke. Ayo teman-teman ya. Mungkin ada Dimakan kalau dulu, ada Kak yang Derin. lapar, haus, boleh sambil makan, sambil minum, tapi tetap memperhatikan Kak Anis ya. Ya, Maaf ya, Kak. silakan, Terlalu semangat, lupa istirahat. silakan dibuka Ya, Bu Irma sambil ngambil minum ya, Kak. halaman 265, teman-teman. Ya. Ayat 71. Ya, sudah teman-teman? 265. Udah. Oke, 265 ya, ayat 71. Kak Anis lupa belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggak kompak sih? Coba ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo. Sebelum kita mulai tadarus pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, tadi sepertinya waktu Kak Anis lagi Halaman berapa? ngasih tahu halaman, teman-teman banyak yang 265 masih ya, Bu? istirahat ya. Iya. Jadi Tadi pada udah dikirim di grup ketinggalan Cipdan. ini 265 ayat 71. Coba di aku.
Ya, Oh, ayo. makasih Jap. Tanda tangannya panjang banget. Oh, Tadi Zak, tanda udah tanya kan nanti itu Aderin sebuah pertanyaan. tersenyum-senyum, jangan mencet dulu. Ya, oke. Sudah ya? Yang Putri, yang Putra sudah semua? Udah. Baik, kalau gitu mau ke Anda share screen atau seperti ini aja? Oh, saya tutup Terah. video ya, Bu. Saya tutup video ya, Bu. Soalnya ini nge-lag banget. Saya tutup Iya. video. Share screen, mudah-mudahan Kak Anis nggak nge-lag. Aman. Ya baik teman-teman, yuk kita mulai ya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. 1, 2, 3. Bagus. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Fa'akhadhathumus shayhatu musyriqin. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Inna fi dzalika ayatin lil mutawassimin. Bagus. Wa innaha labisabilim muqim. Wa innaha labisabilim muqim. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Wa in kana ashabul aikati ladh-dhalimin. Wa in kana ashabul aikati ladh-dhalimin. Pintar. Fantaqamna minhum. Fantaqamna minhum. Wa innahuma labi imamin mubin. Wa innahuma imamin mubin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Fa'atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. Bagus. Wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين. Bagus, mari sekarang kita bareng-bareng membaca satu wakaf ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haula'i banati kuntum fa'ilin. Bawah. Sekarang dari bawah, Zahra Alisha. Tadi ada nggak ya Zahra? Bu Guru lupa. Tadi kayaknya ada. Zahra, ada tidak? Ada Zahra lagi head nggak nak? Kalau nggak baca. Ya udah Ada kalau di Zahra. begitu coba Kak Anis searching ya mana ini. Oh, Ada tuh. Ada. Tapi di mute sama tutup kamera. Oh ya udah kalau gitu. Sekarang langsung Syabira. Zahranya masih bobo. Sabira. Ya Bu. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Nah, sekarang Rois. Yang yamuhun ya. Fa'akhadathumus. Fa'akhadathumus. Ulangi lagi sayang. Fa'akhadathumus soy. Fa'akhadathumus
humus soihatu musrikin. Kurang panjang. Musyriqin. Musrikin. Pintar. Malu-malu ya, Kak. Sekarang, Rifat. Coba Rifat malu-malu nggak dia? Safi. Wa amtarna. Ulangi lagi sayang. Faja'alna. Faja'alna Aliyaha. Safilaha. Amtarna alaihim hijaratan min sijil. Oke, bagus. Rifat, terima kasih. Sekarang Vidi. Ya. Oh, ya. 75. Inna fi zalika la ayatil lil mutawassimin. Pintar. Terima kasih, Vidi. Selanjutnya Hafiz. Yang 76 kan? Oh, Ya, 76. saya lagi pakai baju bebas. Iya, nggak apa-apa. Aku juga. Wa innaha labisabilin mukim. Oke, bagus. Sekarang Mustafa. Inna fi dzalika laayatal lil mu'minin. Yang mana? Ya lah ayat benar. Oke. Kak Anis atasnya. Terima kasih 77 ya. Sekarang 78 Malik Narendra. Ya, Bu. 77. 78. Wa in na habul Aikatilah. Oke, bagus. Nanda, terima kasih. Sekarang Malik Arasya. 79. Fantaqomna minhum wa innahum pendek labi imamin mim mubin. Bagus. Lanjut Lutfian Adibah. Walaqad kazzaba Kalkulahnya sayang. Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Oke, kurang panjang sedikit mursalin. Keza. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Bagus. Tidak boleh tawadud ya. Selanjutnya Kainan. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Oke, good. Terima kasih Kainan. Selanjutnya Kaina. Yang fa'akha ya, Bu. Ya, fa'akhazat humusayhatu musbihim. Kurang panjang. Musbihin. Nih, teman-teman perlu tahu ya, harus diketahui. Setiap nih yang akhir-akhir ayat kayak gini nih, ya sukun ketemu apa aja tahu sukun. Akhirnya yang itu harus
dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Namanya apa? Ada yang tahu? Tajwidnya apa namanya? Mat apa? Apa, Bu? Apa tadi, Kak? Pertanyaannya, Kak? Yang mana? Nih, kalau ada mat tobi'i, hi, terus ni, ini kan mat tobi'i ya. Ya. Nah, bertemu huruf hidup kok terus dibaca wakof. Kalau itu apa? Namanya apa? Mat apa? Mat wajib. Mat wajib. Nih, yang ini nih. Setiap akhir ayat yang aminin, mursalin, mubin. Mati. Apa itu? Nggak tahu. Ya. Aduh. Kalau pengertiannya setiap mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca wakof. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Disebut apa itu? Matidah. Ah, matidah. Nyerah semua ini. Enggak. Aritli sukun ya? Aritli sukun. Siapa tuh yang jawab? Saya, Kak. Ih, pinter banget Mustafa ya. Ya. Bagus. Itu harus diingat-ingat. Setiap ada mat aritli sukun, itu panjangnya harus 6 harokat. Panjang. Musbihin. Yaksibun. Gitu ya. Teman-teman harus tahu. Diingat. Coba langsung lanjut. Siapa? Hafizan Zaflan. Fama agna anhum makanu yaksibun. Nah, seperti itu ya, Pak. Pintar. Lanjut, Rangga. Kamu. Wa ma khalaqnas sama. Ini terlalu panjang. Matobi harus cuma 2 harokat. Sama, wa. Khalaqnas samawati wal bainahuma illa bil haqq. Haqqo. Oke, bagus. Sekarang Gwen. Wa inna sa'ata la'atiyatu fasfahis safhal jamil. Bagus Gwen. Tingkatkan terus ya. Belajar ngajinya. Selanjutnya Ale. Yang 86 kan, Bu? Iya. Inna rabbaka huwal alim. Oke, bagus Alim. Selanjutnya Fawas. Ya, Kak. Ayo. Yang walakod ya? Iya. Walakod atainaka sab'am minal masani wal Qur'an. Masani panjang. Masani. Kak. Minal masani wal Qur'an. Masani. Ininya panjang. Minal masani wal terlalu panjang juga. 2 harokat Iya. aja. Minal masani. Panjangnya seperti sanya. Sani. Minal masani wal Qur'anal azim. Oke, bagus Fawas. Terima kasih. Selanjutnya Faiza Azuma. La tamuddanna ainaika. Nanya pendek. La tamuddanna ainaika ila ma
ila ma matta'na bihi azwajam minhum wa la tahzan alaihim. Oke, bagus. Lanjut. Fabian Akmal. Wa tahzan alaihim wahfid jana hakalil mu'minin. Oke, bagus. Fabian Akmal. Lanjut ke Leo. Cleo. Ini Cleo. Ayat 8-9. Wakul ini. Kurang dengungnya. Wakul ini anan nazirul mubin. Oke, bagus. Cleo, lanjut. Citra Kirana. Kama anzalna alal muqtasimin. Oke, bagus teman-teman ya. Selanjutnya dibuka 266. Nah, kita udah ganti surah baru nih. Udah pertengahan. Surat lagi. An-Nahl. Apa itu arti An-Nahl? Ada yang tahu? Nahl. Lebah. Ya. Kuda. Kuda. Ayo, udah siap semua, udah dibuka. Neraka. Wah, Bu Irma sambil gendong kucing. Ya, kita mulai ya bersama-sama dengan membaca ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa ya'lamun. Fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika wa minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sekarang kita basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
ata amrullahi fala tasta'jiluh. Amrullahi fala tastajiluu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha. Ala man yasha'u min ibadi an anziru. Ala man yasha'u min ibadihi an anziru. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Pendek ananya. Tadi siapa ananya panjang? Ana fattaqun. Kalau ada tulisan gini, ada bulatan pendek. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Haqq. Qalqalah. Ta'ala amma yushrikun. Ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'. Manafi'u wa minha ta'kulun. Wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Pendek. Wahina tasrohun. Oke, baik. Sekarang mari kita membaca 2 wakaf ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alna idin. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Sekarang Citra Kirana tadi udah ya? Aira Zafira. Citra. Udah. Ini dipilih acak ya? Belum, ini kan belum selesai. Oh. Alma. Amma kanu ya'malun.
Kurang panjang. Amma kanu. Pendek banget ya. Amma kanu ya'malun. Alaisha. Oke. Fasda bima tumaru wa arid anil Marwa. musyrikin. Rub. Pendek tuh. Marwa. Da bima Wa arid anil wa a'rid. musyrikin. Oke, bagus. Selanjutnya Ahnaf. Inna kafaina kal mustahzin. Bagus. Adinda. Kafaina. Lagi berhalangan. Oh iya. Oke. Hadirin. Hadirin. Iya, Kak. Ya. Siapa tahu Zahra udah datang ya. 96 sayang hadirin. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Akhor. Oke, bagus. Sekarang. Bentar. Zahra. Siapa yang mau? Zahra udah Saya. ada tuh Kak. Ada Oh ya, Zahra, videonya. Zahra. Saya lagi berhalangan, Kak. Oh lagi halangan. Halangan. Oke, kalau begitu Kenan. Fawad mau, biasanya Sabira mau. Ayo. Fasaufa ya. Pak. Sampai mana tadi jadi lupa. Oh, ini fasau 96. kayak lamun. Oke, bagus. Fasaufa ya'lamun. Lanjut. Keke. 97. Walaqad na'lamu annaka Annaka yadi. annaka yadiku sadruka bima Bima yakulun. Bagus, lanjut. Malik Arasya. Malik Arasya. Ya, ayat Ya. 1 ya, Kak? Bukan. 98. Oh. Walaqad. Fasabih bihamdi rabbikawun. Wakum. Fasabih birabbikawun. Wakum sayang. Hah? Wakum minas sajidin. Sajidin. Oke, bagus. Lanjut. Malik Narandra. Ya, Nanda. Bu. Wadud rob baka Hatta. Wa'ud rob baka hatta ya diyakal. Hatta Tiyakal yaqin. Pendek sayang. Yati akal siyakal yakin. Ya bagus dah. Oke, bagus. Lanjut. Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Amrullahi fala tastamhilu. Lanjut. Satu ayat. Subhanahu wa ta'ala amma
Amma yushrikun. Oke, bagus. Hafiz. Sekarang Vidi. Yunazilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min Ya. ibadihi Ibadih. Kalau berhenti di situ. Habis itu. Lanjut. Ala may yasha. Ulangi lagi. may yasha'u min ibadihi Ibadihi baru lanjut itu sayang. Ibadihi. yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Bagus. Lanjut Rifat. Khalaqa samawati wal arda. Ayat berapa Bu Wal tadi? arda Jadi saya keluar sendiri. Wal arda bil haqq. Haqqo. Bil haqq. Terus? Ta'ala. Amma yusrikun. Oke, bagus. Lanjut Rois. Khalaqal insana min nutfatin wa idzahu khatimun mubin. Oke, lanjut Syabira. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'. Lanjut. Wa manafi'u wa minha ta'kulun. Oke, yang satunya siapa yang mau? Adakah yang mau? Bu, ayat berapa, Bu? Ayat terakhir, ayat 6. Saya mau. Siapa? Saya. Saya itu siapa? Kak Anis gak bisa lihat. Aku. Ya udah langsung baca aja ya. Ya. Ayat terakhir. Walakum fiha jamalun hina turi huna wa hinna tasrahun. Oke, bagus. Sekarang marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa tasdiq syuhadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Nih, teman-teman masih ada percepatan waktu buat istirahat nih. Alhamdulillah ya. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma
Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kak Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Teman-teman Anis. semangat. Sama-sama Bu Irma. Anak-anak bahasa Inggris kan masuknya masih jam 9.25 ya. Kamu bisa tidur-tiduran dulu, bisa makan dulu. Oke, nanti masuk lagi jam 9.25 ya. Oke, semangat terus. Nanti yang masuk duluan Ibu jadiin host.